adalah kebijakan mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan atau menstabilkan perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut juga kebijakan uang longgar atau easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Secara keseluruhan, di seluruh negara, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter sering disebut sebagai kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan dari kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, yaitu seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan moneter diantaranya, yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Adanya kebijakan moneter membuat perekonomian stabil sehingga mengurangi pemutusan hubungan kerja dan produksi suatu perusahaan meningkat, hingga membuat kesempatan kerja ikut meningkat. Yang ketiga, kestabilan harga. Kebijakan moneter membuat uang yang beredar stabil dan berdampak pada kestabilan harga. Dengan kestabilan harga ini, daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah saling menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan melakukan devaluasi. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila kestabilan harga terjaga berkat pada kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya stabilitas harga, baik instrumen langsung maupun tidak langsung. 1. Fasilitas diskonto atau discount rate. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga.
Kenaikan suku bunga tersebut akan mengurangi niat bank-bank umum untuk melakukan pinjaman di bank sentral, sehingga pemerintah dapat menekan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. 2. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau open market selling atau membeli atau open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. Sebaliknya, open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. Ketiga adalah rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Yang keempat adalah imbauan moral. Imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral mengimbau bank-bank umum menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, ataupun membatasi keinginannya untuk meminjam uang kepada bank sentral melalui fasilitas diskonto. Bank Indonesia juga memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya. Yang pertama kredit langsung, yang kedua uang muka impor, fasilitas overdraft, intervensi rupiah, dan yang terakhir sertifikat wadah Bank Indonesia atau disingkat SWB.